Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. An Langit. Sementara Putri Langyun yang sudah menjadi murid di tempat kediaman Dewi Qianqin yang bergelar Dewi Bunga, dan Putri Sorari yang juga menjadi murid Dewi Bilqis yang merupakan bibinya sendiri. Karena kesibukan mereka berlatih membuat Tin Yu sendiri untuk sementara ini. Tin Yu telah meminta kepada ibu tirinya mengenai mutia salju abadi yang dicarinya. Dan sang Dewi menjanjikan akan memberikan mustika itu dengan satu syarat, yaitu Tin Yu harus menemui ketiga adiknya di Akademi Nirwana. Dan mereka bisa mengakui Tin Yu sebagai kakak seperti halnya Xiaoyan yang telah mengakuinya. Dengan syarat yang diajukan Dewi Bilqis membuat Tin Yu langsung bergerak cepat. Dia mengajak Xiaoyan untuk menemaninya ke Istana Langit, tepatnya di Akademi Nirwana. Kak Tin, inilah Istana Langit. Begitu indah, besar dan megah. Jika Kak Tin masuk lebih dalam maka Kak Tin akan menemukan patung ayah kita yang terbuat dari emas. Ayah merupakan seorang pahlawan yang sangat diagung-agungkan di Nirwana, karena telah menjadikan Nirwana tentram dan damai seperti sekarang ini. Untuk mengenang ayah kita yang merupakan pahlawan Nirwana, maka Kaisar Langit mendirikan patung raksasa yang terbuat dari emas. Ayo kita ke dalam Kak, ajak Xiaoyan. Tin Yu menganggukkan kepalanya, kemudian menyusul Xiaoyan yang pergi menuju ke Akademi Nirwana. Para prajurit istana yang ada seketika itu menghentikan Tin Yu karena mereka semua baru kali ini melihat Tin Yu di sekitar istana. Prajurit, dia adalah Tin Yu yang merupakan saudaraku. Dia kesini bermaksud untuk melihat-lihat keadaan di Akademi Nirwana karena ibuku akan membawa saudaraku ini untuk menjadi murid di akademi. Dan aku minta kepada prajurit semua agar tidak menyulitkan kami, ucap Xiaoyan. Mendengar nama Dewi Limuza yang merupakan penguasa para binatang dewa, membuat para prajurit yang menjaga Istana Langit menjadi ciut nyalinya. Sebenarnya mereka semua tahu jika Dewi Limuza hanya mempunyai seorang putra. Akan tetapi mereka semua tak ingin jika harus berurusan dengannya. Sedari itu para penjaga akhirnya mempersilahkan Xiaoyan dan Tin Yu untuk menuju ke Akademi Nirwana. Walaupun mereka masih bertanya-tanya siap sebenarnya Tin Yu yang diakui Xiaoyan sebagai saudaranya. Setibanya di dalam halaman Akademi Nirwana yang sangat luas, Xiaoyan menyuruh Tin Yu untuk menunggunya di dalam ruangan perpustakaan. Kak Tin, aku akan menemui kepala akademi untuk mendapatkan lencana bagi tamu yang berada di sekitar akademi. Jika tidak maka keberadaan seseorang tanpa lencana murid atau tamu maka pasukan bayangan akan menangkapnya. Aku akan mengantarkan Kak Tin Yu ke perpustakaan akademi. Kak Tin Yu dapat menungguku di sana, ucap Xiaoyan. Baik adik, aku akan menunggumu. Kebetulan sudah lama aku tak membaca buku, jawab Tin Yu. Maka berangkatlah mereka berdua menuju ke perpustakaan Akademi Nirwana. Setelah sedikit bercakap-cakap dengan penjaga perpustakaan, maka Tin Yu diperbolehkan masuk ke dalam perpustakaan. Xiaoyan pergi meninggalkan Tin Yu. Sementara itu Tin Yu masuk untuk melihat-lihat keadaan di sekitar ruangan perpustakaan. Perpustakaan ini begitu besar dan lemari penyimpanan buku-buku sampai menjulang tinggi ke atas, batin Tin Yu. Tin Yu mencari-cari buku untuk dibacanya. Dan pada akhirnya dia menemukan buku yang menarik hatinya. Buku itu adalah buku kuno tentang taktik berperang. Tin Yu sangat senang melihat buku kuno taktik berperang.
Sambil membaca buku kuno tersebut, Tin Yu berjalan ke arah tempat duduk yang berada jauh darinya. Hingga hal buruk pun menimpa Tin Yu, yang mana dia bertabrakan dengan seorang wanita yang kebetulan berjalan dari sisi lemari raksasa, hingga membuat wanita itu terjatuh dan buku-buku yang dibawanya berserakan di lantai ruangan perpustakaan. Tin Yu sangat terkejut saat melihat seorang wanita terjatuh akibat kelalaiannya. Dengan cepat Tin Yu segera menolong dengan meraih tangan wanita itu agar dapat bangkit berdiri. Tapi sayang salah satu kaki Tin Yu berpijak tak sempurna. Dia berpijak di antara buku-buku yang berserakan. Alhasil tubuh Tin Yu hilang keseimbangan dan jatuh menindih sang wanita dengan kedua tangannya yang berada di bagian dada wanita tersebut. Sontak pekikan menggema dari mulut sang wanita, yang membuatnya mendorong Tin Yu dengan keras hingga tubuh Tin Yu menghantam salah satu lemari raksasa di tempat itu. Tak hayal lagi, buku-buku berjatuhan laksana hujan dari dalam lemari raksasa yang bergoyang. Jatuhnya buku-buku dari atas lemari menimbulkan suara gedebuk di tempat itu. Tin Yu tak menghiraukan buku-buku tersebut. Dia lebih memilih mendekat ke arah wanita itu dan berkata, "Maafkan aku Dewi. Aku tak bermaksud kurang ajar padamu. Ini murni merupakan suatu kecelakaan yang tak disengaja," ucap Tin Yu. Wanita itu tak menjawab perkataan Tin Yu. Terlihat mukanya merah merona menahan rasa malu dan marah akibat perbuatan Tin Yu padanya. Tiba-tiba saja beberapa pemuda yang melihat kejadian itu langsung menyerang Tin Yu hingga terjadi pertarungan di dalam ruang perpustakaan. Keributan yang terjadi di dalam perpustakaan membuat penjaga perpustakaan langsung melerai pertarungan yang terjadi. Jika kalian masih ingin bertarung maka jangan salahkan aku jika kalian berdua akan dihukum seberat-beratnya oleh komite akademi, ucap penjaga perpustakaan. Mendengar perkataan penjaga perpustakaan membuat pertarungan yang terjadi terhenti. "Siapa yang telah membuat keributan ini?" tanya penjaga perpustakaan. "Dia yang telah memulai keributan dengan bertindak kurang ajar pada Putri Yunxi, dengan cara melecehkannya. Lebih baik kita serahkan dia pada kepala akademi agar dihukum dengan seberat-beratnya," ucap salah seorang pemuda. Tiba-tiba Xiao Yan hadir ke tengah-tengah dan langsung membela Tin Yu. "Maafkan atas kesalahan saudaraku. Dia baru di dalam akademi ini," ucap Xiao Yan dengan membungkuk memberi hormat. Seorang pemuda jenius akademi yang merupakan pemuda terkuat dan juga merupakan putra dewa-dewa api datang ke tempat itu dan menjawab perkataan Xiao Yan. Pantas saja dia sangat arogan dan mempunyai pikiran layaknya binatang. Rupanya dia berasal dari hutan binatang dewa sama halnya sepertimu. Aku tak menyangka jika Dewi Limuza mempunyai dua orang putra yang sifat dan karakternya layaknya seperti binatang, ucapnya. Perkataan Dayu Haitang yang merendahkan keluarganya membuat amarah Xiao Yan meluap. Dia menatap dengan penuh amarah ke arah putra dewa api itu. "Dayu Haitang, aku tak mempunyai masalah denganmu. Tapi perkataanmu kali ini tak dapat kumaafkan," ucap Xiao Yan. Setelah berkata seperti itu Xiao Yan menyerang ke arah Dayu Haitang. Namun dengan cepat penjaga perpustakaan segera bertindak untuk menahan serangan Xiao Yan, hingga membuat Xiao Yan terhempas ke belakang. Tin Yu yang melihat adiknya akan jatuh menabrak dinding ruangan perpustakaan. Dengan cepat menjejakkan kakinya ke lantai ruangan hingga membuat kumpulan angin menahan tubuhnya. "Patua, kau adalah seorang dewa tapi kelakuanmu tak mencerminkan seorang dewa. Jika kau ingin melerai suatu pertarungan tak seharusnya kau mencederai salah satu dari mereka," ucap Tin Yu.
Kau tak usah mengajariku mana yang baik dan mana yang benar. Dengan sikap dan kelakuan kalian berdua maka kalian akan dihukum berat dan bahkan dikeluarkan dari akademi. Ucap penjaga perpustakaan. Patwa. Jika sampai adikku dikeluarkan dari akademi ini maka akademi ini akan aku hancurkan. Ucap Tin Yu dengan penekanan di perkataannya. Lancang. Berani sekali kau berkata seperti itu. Kau anggap apa akademi ini? Tanya Dayu Haitang dengan meninggikan perkataannya. Kau pikir sendiri. Jika masih ada putra seorang dewa yang tak mempunyai etika dan selalu meremehkan orang, maka akademi ini tak berhasil dalam mendidik seorang murid. Dan jika seperti ini terus-menerus maka di masa depan aku sendiri yang akan membubarkan akademi. Jawab Tin Yu. Perkataan Tin Yu kali ini menyinggung perasaan penjaga perpustakaan. Biar bagaimanapun dia juga merupakan bagian dari Akademi Nirwana, yang akan tersinggung jika ada yang menghina Akademi Nirwana di depan matanya. Anak muda, aku ingin mengetahui namamu orang yang telah berani menghina Akademi Nirwana, agar aku bisa mengajarimu tata krama sehingga di kemudian hari kau tak mengulangi lagi perbuatanmu ini. Ucap penjaga perpustakaan. Namaku Tin Yu, apa kau sudah jelas mendengarnya? Jawab Tin Yu. Sementara itu Dayu Haitang yang tadi berdebat dengan Tin Yu begitu sangat senang mendengar perkataan penjaga perpustakaan yang marah besar terhadap Tin Yu. Hal itu membuat Dayu Haitang tersenyum penuh kemenangan karena penjaga perpustakaan sendiri yang akan menghajar Tin Yu. Bersambung. Episode sebelumnya. Keputusan. Episode berikutnya. Bertemu Kepala Akademi Nirwana. Bertemu Kepala Akademi Nirwana. Penjaga perpustakaan, jika kau menginginkan sebuah pertarungan maka aku akan memberikannya. Aku ingin kau mengikut sertakan dia dalam pertarungan ini. Karena aku benci kepada orang yang telah menghina Ibu Dewi Limuza. Jika kau tak mengikut sertakan dia maka kuanggap pertarungan ini tak pernah terjadi. Ucap Tin Yu sambil menunjuk ke arah Dayu Haitang. Mendengar jika Tin Yu menantangnya, Dayu Haitang seketika itu naik pitam, dia pun balas menunjuk ke arah Tin Yu sambil berkata, "Cukup aku saja yang akan menghancurkan mulut binatangmu itu. Tak usah kepala perpustakaan yang harus turun tangan dalam menghadapimu." Jawab Dayu Haitang dengan amarah yang membara di hatinya. Sebelum pertarungan terjadi di dalam perpustakaan itu, tiba-tiba saja pasukan keamanan akademi yang biasa disebut pasukan bayangan langsung mengurung Tin Yu dan Shaoyan di tempat itu. "Kak Tin, kita tak usah melawan. Biarkan pasukan bayangan menangkap kita berdua. Semua itu agar kepala akademi tak mempersulitmu untuk berada di akademi ini. Ingat, tujuan awal Kak Tin berada di akademi ini yaitu untuk meyakinkan ketiga saudara kita agar mengakui Kak Tin sebagai saudara mereka," bisik Shaoyan. "Kurasa perkataanmu benar adik. Jika aku melakukan perlawanan tak mungkin aku bisa leluasa berada di akademi ini. Dan pastinya akan sulit bagiku untuk menemui ketiga saudara perempuanku karena mereka sekarang ini tinggal di akademi." Jawab Tin Yu. "Ah, jika tak ada syarat dari Ibu Dewi Bilqis untuk mendapatkan pengakuan dari ketiga saudaraku, jangankan ketua akademi, seluruh jenderal di Istana Langit akan aku lawan," batin Tin Yu. Karena tak ada perlawanan dari mereka berdua, akhirnya para pasukan bayangan dapat menangkap dan menyerahkan mereka berdua untuk dihadapkan kepada Kepala Akademi Nirwana. Kepala Akademi Nirwana sangat marah dengan laporan yang masuk kepadanya.
Jika ada seorang anak muda yang bukan murid dari Akademi Nirwana telah membuat keributan dan juga menghina Akademi Nirwana. Akan tetapi ketua akademi tak langsung menerima laporan itu bulat-bulat. Dia pun mencerna keadaan yang ada dengan mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Di dalam sebuah ruangan yang ada hanya mereka bertiga, yaitu kepala akademi, Tin Yu, dan Xiao Yan. Di sana kepala akademi meminta kepada mereka berdua untuk menjelaskan duduk masalahnya. Tin Yu pada akhirnya menjelaskan semua yang telah terjadi, hingga penghinaan yang telah diterima oleh keluarganya yaitu Dewi Limuza dan Xiao Yan, yang pada akhirnya membuat Tin Yu mengeluarkan kata-kata menghina akademi. Yang kau tabrak itu adalah Dewi Yunxi. Dia merupakan putri dari Kaisar Istana Langit yang Agung. Dan kuharap kau pergi meminta maaf secara langsung kepadanya, agar di kemudian hari tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat sang putri memiliki dua orang kakak, yaitu Pangeran Yundai dan Pangeran Yunsa. Kedua pangeran itu merupakan jenius dari seluruh Nirwana, yang saat ini dilatih oleh Dewa Suci dan Dewa Agung. Jika masalah ini berlarut-larut, ditakutkan kedua pangeran itu akan turun tangan untuk membela adiknya, ucap kepala akademi. Kepala akademi, apa yang dilakukan oleh kakakku merupakan kesalahpahaman saja. Dia pun tak sengaja melakukan hal itu kepada sang putri, tapi mengapa hal ini menjadi berlarut-larut? Apa karena Dayu Haitang yang merupakan jenius akademi yang membuat masalah ini menjadi berlarut-larut? Kami berdua meminta keadilan dalam hal ini, jawab Xiao Yan. Tin Yu yang tadinya diam kini akan bicara. Tak menghilangkan rasa hormat kepada Anda kepala akademi. Tujuanku datang ke tempat ini hanya untuk menemui saudara perempuanku. Setelah aku menemuinya maka aku akan pergi dari Nirwana. Dan kuharap kepala akademi dapat membantuku untuk menemui ketiga saudaraku itu, ucap Tin Yu. Aku akan membantumu untuk menemui ketiga saudaramu asalkan kau mau untuk meminta maaf pada seluruh akademi. Terlebih lagi Dewi Yunxi atas segala ucapan dan perbuatanmu yang telah menyakiti hati orang-orang yang berada di akademi ini, jawab kepala akademi. Baik, aku akan meminta maaf kepada mereka semua, akan tetapi aku meminta agar mereka semua melakukan hal yang sama kepada Ibu Dewi Limuza dan saudaraku Xiao Yan, karena mereka juga telah menghina dan merendahkannya, ucap Tin Yu. Apa yang kau inginkan takkan pernah terwujud. Di sini adalah Akademi Nirwana. Semua orang yang berada di dalam akademi ini merupakan anak-anak dari petinggi penting bagi Istana Langit. Jika mereka melakukannya maka sama halnya mereka merendahkan nama baik orang tua mereka sendiri, apalagi mereka harus meminta maaf kepada Dewi pemimpin binatang dewa. Dan kurasa keinginanmu itu mustahil terjadi, jawab kepala akademi. Jika keadilan itu tak terwujud di dalam akademi ini, maka sampai kapanpun aku tak akan meminta maaf kepada seluruh orang yang berada di dalam akademi ini termasuk Anda, jawab Tin Yu dengan ketegasan di dalam ucapannya. Kepala akademi seketika itu murka. Dia tak menyangka jika pemuda yang ada di hadapannya begitu keras kepala dan begitu meremehkan Akademi Nirwana. Kepala akademi langsung mengeluarkan kekuatan dewanya untuk memberi pelajaran kepada Tin Yu. Terlihat Xiao Yan begitu sangat tersisa dengan kekuatan aura dewa yang dikeluarkan oleh kepala akademi, hingga membuat Xiao Yan jatuh pingsan. Tin Yu langsung memberikan hawa murninya hingga tercipta gelembung yang membungkus tubuh Xiao Yan. Kau telah melukai saudaraku, berarti kau telah melukaiku juga. Aku akan memperlihatkan kepadamu seperti apa kekuatan dewa itu.
ucap Tin. Tin Yu mengeluarkan kekuatan ilahi untuk menyerang balik kepala akademi, hingga membuat kepala akademi melangkah mundur beberapa meter karena merasakan kekuatan yang sangat kuat tengah menekan dirinya. Siapa sebenarnya pemuda ini, mengapa dia begitu sangat kuat? Dan bagaimana bisa dia memiliki kekuatan dari dewa ilahi yang telah lama menghilang? Ini akan buruk bagiku jika aku terus menahan kekuatan ilahi yang dikeluarkannya. Batin kepala akademi. Tin Yu tiba-tiba saja mengeluarkan teratai nirwana di tangan kanannya, hingga di dalam ruangan itu dipenuhi cahaya emas dan keharuman khas dari bunga teratai. Melihat teratai nirwana di tangan Tin Yu membuat kepala akademi semakin sangat terkejut. Karena setahu kepala akademi dari hasil rapat antara petinggi penting Istana Langit, jika calon jenderal perang langit ciri-ciri khas yang ada padanya adalah memiliki kekuatan teratai nirwana tanpa batas. Mengetahui hal itu, kepala akademi langsung memberi hormat kepada Tin Yu. Tin Yu yang melihat kepala akademi memberi hormat kepadanya, seketika itu menghentikan kekuatannya. Maafkan atas kelancanganku kepada Anda Jenderal. Aku sama sekali tak mengetahui jika yang ada di hadapanku ini adalah Dewa Perang Langit. Semoga Jenderal mau memaafkan kelancanganku ini, ucap kepala akademi dengan wajah yang sangat ketakutan. Aku akan memaafkan semua perbuatanmu ini padaku, asalkan kamu memenuhi syarat yang kuberikan, ucap Tin Yu. Katakan apa syarat yang akan kupenuhi itu? Tanya kepala akademi. Yang pertama, kau harus merahasiakan keberadaanku sebagai calon jenderal Istana Langit kepada siapapun. Yang kedua, kau harus menjadikanku murid sementara di akademi ini. Dan yang terakhir, kau harus meminta maaf secara pribadi kepada Ibu Dewi Limuza sebagai perwakilan dari Akademi Nirwana yang kau pimpin ini, ucap Tin Yu. Baik, aku akan memenuhi syarat yang Anda inginkan itu Jenderal, jawab kepala akademi. Bersambung. Episode sebelumnya, Ruangan Perpustakaan Langit. Episode berikutnya, Putri Yunxi. Putri Yunxi. Tin Yu dan Sao Yan dibebaskan dari segala hukuman Akademi Nirwana. Tin Yu pun kini telah menjadi murid di dalam akademi tersebut. Semua murid yang telah dihasut oleh Dayu Haitang begitu tak senang dengan kebebasan Tin Yu dari segala hukuman. Apalagi melihat Tin Yu telah menjadi murid utama di dalam Akademi Nirwana seperti halnya Sao Yan, Dayu Haitang dan Dewi Yunxi. Dengan ketidakkesukaan Dayu Haitang itu, dia pun pergi mencari Pangeran Yundai dan Pangeran Yunsan untuk menghasut mereka berdua, dengan mengatakan jika Tin Yu yang merupakan murid baru telah melecehkan Dewi Yunxi dan dia juga dapat meyakinkan kepala akademi dengan menjadikannya murid dalam. Alhasil Dayu Haitang berhasil dalam menghasut kedua pangeran. Dan hari itu juga kedua pangeran meminta izin kepada Dewa Suci dan Dewa Agung untuk meninggalkan kuil suci untuk kembali ke Istana Langit. Kedua dewa besar tersebut yang tak mengetahui masalah yang terjadi, mengiyakan keinginan kedua pangeran untuk kembali ke istana. Setelah kepergian kedua pangeran, Dewa Suci dan Dewa Agung pergi ke ruang kehampaan untuk melakukan meditasi di alam semesta. Sementara itu, Tin Yu telah berhasil menemui ketiga wanita yang dicarinya. Akan tetapi perkataan Tin Yu tak digubris olehnya karena mereka mengetahui jika ketiganya tak mempunyai saudara laki-laki kecuali Sao Yan. Apalagi mereka juga mengetahui jika Tin Yu telah melecehkan Putri Yunxi. Hal itu membuat ketiganya merasa malu jika mempunyai seorang kakak bejat seperti Tin Yu. Berkali-kali Tin Yu meyakinkan adik-adiknya
Akan tetapi usaha yang dia lakukan olehnya tetap saja tak berhasil. Hal itu membuat Tin Yu begitu sangat kesal. Mengapa Shaoyan pergi berlatih ke hutan binatang buas sebelum aku menyelesaikan syarat yang diberikan Ibu Dewi Bilqis? Jika saja dia berada di sini, mungkin ketiga adik perempuanku akan percaya jika aku adalah kakak satu ayah dengannya. Flashback. Kak Tin Yu. 4 Raja Binatang Dewa telah menungguku untuk berlatih dengannya. Aku tak punya alasan lagi untuk tak memenuhi panggilannya, ucap Shaoyan di suatu kesempatan. Adik, pergilah. Aku pasti berhasil untuk meyakinkan adik perempuanku jika aku adalah saudara laki-lakinya, jawab Tin Yu. Aku tahu Kak Tin Yu pasti bisa meyakinkan mereka bertiga, ucap Shaoyan saat itu. Di suatu tempat yang sepi jauh dari akademi, Tin Yu tengah menyendiri di sebuah anak sungai yang sangat jernih airnya, sambil memikirkan cara untuk dapat meyakinkan saudara perempuannya. Tiba-tiba Tin Yu dikejutkan dengan suara samar-samar seorang wanita di sekitar air terjun. Dengan rasa penasaran Tin Yu pergi untuk melihatnya. Di sana Tin Yu melihat Dewi Yunxi sedang mandi dan bermain air, hingga membuat jantung Tin Yu berdegup kencang menyaksikan pemandangan tak biasa yang terpampang di hadapannya. Ah, sial, mengapa aku sampai mengintip wanita mandi? Gumam Tin Yu sambil berjalan meninggalkan tempat itu. Dewi Yunxi yang mempunyai indera pendengar super tajam, dapat merasakan kehadiran seseorang di balik batu tak jauh darinya. Dia pun dengan cepat melesat ke arah pakaiannya dan mengenakannya. Sementara itu Tin Yu yang terus berjalan dikejutkan dengan adanya seorang wanita yang kini tengah menghadang jalannya, sambil mengarahkan pedang terhunus kepadanya. Kau telah berlaku kurang ajar padaku di perpustakaan dan kali ini kau malah berani mengintipku mandi. Kau memang harus diberi pelajaran. Hardik Putri Yunxi. Putri Yunxi dengan amarahnya langsung menyerang Tin Yu dengan pedang yang berada di tangannya, yang membuat Tin Yu harus berkelit ke sana kemari agar terhindar dari serangan pedang yang sewaktu-waktu dapat merenggut nyawanya. Hentikan Dewi. Ini hanya kesalahpahaman saja. Aku tak bermaksud mengintipmu mandi, ucap Tin Yu yang melakukan pembelaan diri. Perkataan Tin Yu tak digubris oleh Dewi Yunxi. Amarah telah merasuk ke dalam jiwanya hingga membuat sang Dewi tak berhenti menyerang Tin Yu. Aku tak bisa terus berkelit seperti ini. Jika aku tak melakukan perlawanan maka dia akan terus menyerangku, batin Tin Yu. Dengan menggunakan belati merah darah, Tin Yu melakukan serangan jarak dekat pada Dewi Yunxi hingga membuat sang Dewi kelabakan. Serangan-serangan pedang Dewi Yunxi kini tak efektif lagi, hingga membuat Tin Yu berhasil menotok jalan darah Dewi Yunxi hingga sang Dewi menghentikan serangannya. Lepaskan aku. Jika sampai kedua kakakku tahu jika kau telah melakukan hal buruk padaku, maka kau akan dalam bahaya besar, ancam Putri Yunxi. Aku tak peduli dengan kedua kakakmu itu, dan aku tak peduli jika kau merupakan putri Kaisar Langit. Saat ini semua orang di akademi telah menganggapku sebagai seorang laki-laki yang telah melecehkanmu. Dan kurasa tak ada salahnya jika aku melakukan lebih dari apa yang telah kulakukan padamu di perpustakaan. Kebetulan hanya kita berdua yang berada di tempat sunyi ini, jawab Tin Yu. Kau jangan macam-macam padaku. Aku tak akan membiarkanmu tetap hidup jika kau bertindak jauh padaku, ancam sang Dewi kembali. Tin Yu memperhatikan Dewi Yunxi lekat-lekat dan bergumam. Sepertinya Dewi Yunxi umurnya sekitar 17 atau 18 tahun. Ini adalah kesempatan bagus untuk mempermainkannya, batin Tin Yu.
Dewi Yunsi, wajahmu begitu sangat cantik dan tubuhmu begitu sangat menggairahkanku. Aku begitu ingin untuk mendapatkanmu lebih jauh lagi, ucap Tin Yu sambil menjilati bibirnya sendiri. Terlihat Dewi Yunsi begitu sangat ketakutan, hingga membuat tubuhnya bergetar. Tin Yu, aku akan membunuhmu, pekik sang putri tiba-tiba. Ha, ha, ha. Bagaimana kau akan membunuhku jika kau nanti akan mengandung anakku? Dan bagaimana kau akan menjelaskan pada semua dewa dan dewi yang ada di Nirwana dengan perutmu yang terus membuncit? Jika aku mati di tanganmu, maka apa kata mereka semua jika mengetahui kau telah membunuh laki-laki yang menaruh benih di rahimmu? Tanya Tin Yu bertubi-tubi. Aku akan tetap akan membunuhmu. Setelah itu aku akan bunuh diri, pekik sang dewi. Wow. Sebuah tindakan yang menakutkan bagiku. Dewi, bagaimana jika perkataanmu barusan ku kembalikan padamu? Aku akan memuaskan hasratku, kemudian aku akan membunuhmu karena takkan ada yang tahu jika aku melakukan hal itu, bisik Tin Yu ke telinga Dewi Yunsi. Mendengar perkataan Tin Yu membuat Dewi Yun melemah. Aku mohon kau jangan melakukan hal itu padaku. Jika kau berbaik hati untuk melepaskanku, maka kejadian hari ini kuanggap tak pernah terjadi dan aku tak akan pernah mengungkitnya lagi, ucap Dewi Yunsi yang mulai meneteskan air mata. Baik, aku akan pegang perkataanmu itu. Aku akan membebaskanmu dari totokanku. Namun sebelumnya aku ingin meminta maaf padamu karena telah membuatmu menjadi seperti ini, jawab Tin Yu. Dengan cepat Tin Yu melepaskan totokannya, dan melangkah pergi meninggalkan Dewi Yunsi dengan mengeluarkan siulan di mulutnya. Bersambung. Episode sebelumnya. Bertemu Kepala Akademi Nirwana. Episode berikutnya. 3 permintaan. Permintaan. Apa yang dilakukan Tin Yu pada Dewi Yunsi membuat Dewi Yunsi mengecap Tin Yu sebagai pemuda yang paling menyebalkan dan menjengkelkan. Dan baru kali ini Dewi Yunsi merasakan jika ada pemuda yang sangat berani kepadanya. Walaupun pemuda itu tahu jika dirinya merupakan putri dari Kaisar Langit. Hal itu yang membuat Putri Yunsi penasaran dan bertanya-tanya siapakah Tin Yu itu sebenarnya. Di dalam kekesalannya itu, Dewi Yunsi mengakui jika pemuda yang telah mengganggu hidupnya belakangan ini merupakan pemuda yang sangat tampan walaupun sedikit arogan. Sementara itu di tempat lain, Tin Yu berpikir keras bagaimana caranya dia harus segera dapat menemui ketiga adiknya untuk mendapatkan pengakuan darinya. Dan hanya di malam hari Tin Yu bisa mendapatkan kesempatan itu. Jika di hari-hari biasanya ketiga adiknya selalu bersama, tapi di malam hari mereka akan tidur terpisah dan kesempatan itulah yang menjadikan Tin Yu ingin menemui mereka satu persatu. Yang jadi kendala saat ini, Tin Yu harus memasuki tempat peristirahatan para murid wanita yang memang terpisah dari tempat peristirahatan para murid pria. Di samping itu Tin Yu juga harus menghindari penjagaan para pasukan bayangan jika dirinya sampai nekat untuk menemui ketiga adiknya di malam hari. Aku tak bisa menunggu lagi. Selain menyembuhkan Putri Mei Ling, ada hal penting yang harus kulakukan di alam dunia, yaitu melakukan pertarungan hidup dan mati dengan Pangeran Huang Qin di dalam perjanjian 3 tahun. Jika aku berlama-lama di Nirwana bisa saja waktu pertarungan yang tersisa akan habis, batin Tin Yu. Malam hari pun tiba. Tin Yu mengendap-endap di atas atap bangunan, menuju ke tempat saudara perempuannya berada yaitu Dewi Fyokuin. Sengaja Tin Yu memilih Dewi Fyokuin untuk menjadi tujuannya, karena Fyokuin merupakan saudara tertua setelah dirinya.
Sesampainya di depan kamar sang dewi muda, Tin Yu langsung menyelinap masuk. Namun Tin Yu dikejutkan dengan adanya Dewi Fyokuin yang tengah berdiri menunggunya di dalam kamarnya. Pedang sang dewi langsung tertuju pada Tin Yu, hingga membuat Tin Yu harus mengangkat kedua tangannya agar tidak diserang oleh saudara perempuannya itu. "Sabar adik. Aku akan menjelaskan mengapa aku berada di sini," ucap Tin Yu. "Penjelasan katamu. Aku telah mengetahui bagaimana sepak terjangmu. Kau adalah pemuda bejat yang suka mempermainkan wanita dengan melecehkannya," jawab Dewi Fyokuin. "Aku adalah saudara satu ayah denganmu, dan kau boleh bertanya kepada ibu Dewi Zhaoquin tentang ini," ucap Tin Yu. "Aku tak pernah mempunyai saudara sepertimu, dan sampai kapanpun aku tak akan pernah mengakuimu," jawab Dewi Fyokuin dengan penekanan di perkataannya. "Baiklah, jika kau tak ingin mengakuiku maka aku akan pergi dari tempat ini. Dan aku berharap suatu hari nanti kau akan mengakuiku sebagai saudaramu," ucap Tin Yu sambil melangkah pergi. Namun baru beberapa langkah Tin Yu berjalan, tiba-tiba Dewi Fyokuin menyerangnya secara tiba-tiba, yang membuat Tin Yu harus menghindarinya dengan berkelit ke samping kanan. Tak sampai di situ, Dewi Fyokuin terus mencecar Tin Yu dengan serangan pedang yang sangat cepat, hingga membuat kegaduhan di ruangan kamar Dewi Fyokuin. "Adik, tunggu. Kau tak seharusnya menyerang saudaramu seperti ini. Ingat, darahku dan darahmu mengalir darah yang sama seperti yang dimiliki Yanlan ayah kita," ucap Tin Yu. "Kau jangan menyebut nama ayahku dengan mulut kotorku itu. Jika memang kau adalah saudaraku maka kau akan menerima tusukan pedangku ini sebagai tanda pembuktian darimu," jawab Dewi Fyokuin sambil menyerang Tin Yu dengan tusukan pedangnya. Melihat pedang Dewi Fyokuin yang mengarah padanya, Tin bukannya menghindar malah dia memejamkan matanya hingga pedang artefak langit itu bersarang telak di dada sebelah kanan Tin Yu. Menyaksikan jika pemuda yang bertarung dengannya tak melakukan perlawanan, hingga membuat pedang yang berada di tangannya menembus ke dada pemuda itu, membuat Dewi Fyokuin seketika itu menghentikan serangannya. Darah emas berceceran di dalam ruangan itu, yang membuat ruangan Dewi Fyokuin dipenuhi aroma bunga teratai nirwana. "Adik, aku telah melakukan seperti apa yang kau katakan. Semua itu agar kau mempercayaiku sebagai saudaramu. Jika kau masih belum percaya dengan hubungan persaudaraan ini maka tanyakan hal itu kepada keempat ibu Dewi," ucap Tin Yu yang merasakan sakit di dadanya. Dewi Fyokuin hanya terpana dan tak bisa berkata apa-apa. Dengan kejadian tertusuknya Tin Yu oleh pedangnya, membuat Dewi Fyokuin menjadi bimbang. "Apakah mungkin dia memang benar saudaraku? Jika bukan, mana mungkin dia mau menerima tusukan pedangku ini?" batin Dewi Fyokuin. Tiba-tiba saja Tin Yu berkata, "Adik, aku pergi dulu. Aku tak ingin keberadaanku di kamarmu sampai diketahui orang lain. Hal itu akan membuat pencitraan buruk bagimu," ucap Tin Yu kemudian pergi dari tempat itu. Tin Yu merasakan jika pedang yang menusuk dada kanannya mengandung racun mematikan. Karena pergolakan racun api hitam di tubuhnya begitu kuat untuk menolak racun asing di dalam tubuhnya. "Aku harus segera mencari tempat untuk menggunakan kekuatan teratai nirwana dalam menyembuhkanku. Jika tidak aku pasti akan terpuruk." Luka tusukan ini begitu sangat dalam hingga membuat beberapa organ dalamku terluka. Ditambah lagi racun yang sangat kuat dapat membuatku tak berdaya sewaktu-waktu walaupun di tubuhku terdapat api hitam yang melindungiku.
Racun ini begitu sangat kuat dan membutuhkan waktu 2-3 hari bagi racun hitam untuk memulihkan tubuhku. Walaupun tanpa bantuan teratai nirwana. Batin Tin Yu. Tin Yu merasakan tubuhnya mulai melemah dan hampir tak bertenaga. Dia pun tak dapat menggunakan kekuatan yang dimilikinya hingga pada satu titik Tin Yu melihat ada sebuah kamar yang sedikit terbuka. Dia pun kemudian masuk ke dalam kamar tersebut. Di tempat lain, para pasukan bayangan datang ke kamar Dewi Fyokuin. Semua itu karena adanya laporan dari beberapa murid yang mendengar adanya keributan di sana. Kemana penyusup itu pergi dan siapa dia? Tanya kepala pasukan bayangan. Aku tak mengenalnya akan tetapi aku telah berhasil melukainya. Jawab Dewi Fyokuin. Setelah mendengar perkataan Dewi Fyokuin, para pasukan bayangan akademi segera mendeteksi darah yang berceceran di lantai kamar. Tak lama kemudian mereka semua melakukan pengejaran. Kali ini Dewi Fyokuin begitu sangat khawatir kepada Tin Yu. Entah mengapa firasatnya mengatakan jika pemuda itu merupakan saudara satu ayah dengannya. Dengan segala pertimbangan, Dewi Fyokuin malam itu juga menghadap kepala akademi untuk meminta izin agar dia bisa pulang ke tempat ibunya. Semua itu untuk mengetahui kebenaran mengenai Tin Yu yang mengaku saudara sedarah dengannya. Sementara itu Tin Yu yang masuk ke dalam kamar seseorang secara diam-diam, dikejutkan dengan seorang wanita yang mengarahkan pedang kepadanya. Celaka, mengapa aku masuk ke kamar Dewi Yunsi? Ini akan membuat masalah baru bagiku, bukannya selamat malah aku akan tamat di tangannya. Batin Tin Yu. Kau. Ternyata kau memang ingin mampus di tanganku. Berani sekali kau masuk ke kamarku secara diam-diam. Ucap Dewi Yunsi. Dewi, aku ingin kau membantuku. Aku sekarang ini tengah terluka parah dan dalam pengejaran para pasukan bayangan. Jika kau membantuku maka di masa depan aku akan mewujudkan 3 permintaan yang pastinya akan kupenuhi. Jika permintaan itu masuk akal dan tak merugikan orang lain. Ucap Tin Yu. Aku tak peduli denganmu. Aku akan menyerahkanmu pada pasukan bayangan agar kau dapat dihukum seberat-beratnya. Jawab sang dewi. Mungkin lebih baik aku menyerahkan diri. Kepala akademi tak akan mungkin menghukumku terlalu berat. Tapi jika berita ini sampai terdengar oleh murid-murid di akademi, hal itu akan membuat adik perempuanku malu karena aku berada di dalam kamarnya di malam hari. Mungkin lebih baik aku membujuk Dewi Yunsi agar dapat menyembunyikanku. Batin Tin Yu. Dewi, kali ini aku minta padamu dengan sangat. Tolong bantu aku. Ucap Tin Yu dengan menyandarkan tubuhnya di dinding kamar. Sesaat Dewi Yunsi melihat adanya darah berwarna emas yang keluar dari luka menganga di dada kanan Tin Yu. Hal itu membuat sang dewi menyimpan pedangnya dan berkata, aku akan menerima 3 permintaanmu itu. Dan aku akan mengambil 2 permintaan yang kau tawarkan. Yang pertama, aku ingin kau menjadi pengikutku yang dapat kuperintah kapanpun aku mau. Dan yang kedua, aku ingin kau menjadi kekasih pura-puraku karena saat ini ayahku akan menjodohkanku dengan Dayu Haitang yang merupakan putra petinggi kerajaan langit sekaligus sahabat ayahku. Dan 1 permintaan lagi akan kupikirkan nanti. Ucap Dewi Yunsi. Aku kan melakukan 2 permintaan darimu itu. Asalkan kau memberikan batas waktu perjanjian itu berakhir. Jawab Tin Yu. Jika perjodohan itu tak terjadi maka hari itu juga 2 permintaanku pun akan berakhir. Ucap Dewi Yunsi. Jika begitu aku setuju. Jawab Tin Yu. Bersambung. Episode sebelumnya. Putri Yunsi. Episode berikutnya.
Dewi Fyokuin bingung. Pasukan bayangan Dewi Fyokuin bingung. Para pasukan bayangan datang ke depan kamar Dewi Yunsi. Tok, tok, tok. Pintu kamar diketuk dari luar. Dewi Yunsi langsung mengibaskan tangannya, maka keberadaan Tin Yu pun tak terlihat lagi. Tin Yu seketika itu terbungkus oleh gelembung yang merupakan perisai pelindung tak terlihat yang dibuat Dewi Yunsi padanya. Mengetahui jika tubuhnya telah ditutup oleh pelindung, Tin Yu dengan segera menyembuhkan dirinya menggunakan teratai nirwana. Di depan pintu kamar Dewi Yunsi dihadapkan dengan para pasukan bayangan yang menanyakan tentang penyusup yang telah masuk ke dalam kediaman murid wanita, yang jejaknya berhenti dan menghilang di depan kamar Dewi Yunsi. Kami ingin memeriksa kamar Anda, Dewi, karena kami yakin penyusup itu berada di dalam, ucap kepala pasukan bayangan. Paman, jika penyusup itu berada di dalam kamarku pasti aku sudah menangkapnya. Apakah Paman meragukanku? Tanya sang Dewi. Aku hanya menjalankan tugas Dewi, dan kuharap Dewi mau bekerja sama dalam hal ini, jawab kepala pasukan bayangan akademi. Dewi Yunsi tak bisa berbuat apa-apa lagi untuk menutupi keberadaan Tin Yu di dalam kamarnya. Dia pun mempersilahkan pasukan bayangan untuk memeriksa kamarnya. Semoga kepala pasukan bayangan tak menemukan Tin Yu, batin Dewi Yunsi. Sementara itu Tin Yu dengan menggunakan kekuatan teratai nirwana dapat pulih dengan cepat. Luka menganga di tubuhnya pun telah pulih seperti sedia kala tanpa sedikit pun bekas luka yang tersisa di tempat keberadaan luka menganga di dada kanannya. Tak ingin keberadaannya diketahui oleh pasukan bayangan, dan mempersulit Dewi Yunsi yang sudah menolongnya, Tin Yu segera menggunakan teknik ruang dan waktu untuk pergi dari dalam kamar sang Dewi. Seluruh pasukan tak ada yang mengetahui kepergian Tin Yu dari tempat itu, kecuali kepala pasukan bayangan. Dengan kemampuannya yang dapat merasakan adanya angin halus yang keluar dari dalam kamar sang Dewi, membuat kepala pasukan bayangan langsung mengejar keluar kamar seorang diri. Tin Yu yang mengetahui jika ada yang mengikutinya, dia pun segera mencari tempat yang sepi kemudian menunggu sang pengejar. Akhirnya aku menemukan penyusup. Atas semua kelakuanmu yang berani memasuki daerah kediaman para murid wanita maka aku pantas menghukummu dengan seberat-beratnya, ucap kepala pasukan bayangan. Aku tak mempunyai masalah denganmu. Dan aku tak ingin pertarungan yang akan mengakibatkan salah satu di antara kita akan terluka. Aku salut dengan semua kerja kerasmu untuk menjaga Akademi Nirwana ini. Dan tak sepantasnya aku melukaimu, ucap Tin Yu. Lancang. Berani sekali kau meremehkanku sementara kau hanya murid di sini. Hardik kepala pasukan bayangan. Kepala pasukan. Aku ada urusan penting di akademi ini dan aku pun hanya sesaat di sini. Jika urusanku telah selesai maka aku akan pergi dari sini. Karena aku suka dengan kinerjamu maka aku akan membuka identitasku padamu. Dan kuharap setelah kau tahu identitasku maka kau harus merahasiakannya kepada semua orang selama aku berada di sini, ucap Tin Yu. Kemudian dia pun menggunakan perisai jenderal perang langit milik ayahnya, hingga cahaya keemasan yang menyilaukan mata terpancar dari tubuh Tin Yu. Kepala pasukan bayangan begitu sangat terkejut melihat baju perisai milik Dewa Perang Langit. Dengan cepat kepala pasukan bayangan berlutut dengan satu kaki dan menggenggam tinju memberi format kepada Tin Yu. Kepala pasukan bayangan merasa dirinya telah menyinggung seorang Dewa Perang Langit, yang digadang-gadang akan memimpin pasukan langit di masa depan termasuk dirinya sendiri. Hormatku kepada Dewa Perang Langit.
Maafkan atas ketidaktahuanku atas keberadaan Anda di akademi ini. Mohon Dewa Perang Langit menghukumku atas kecerobohanku ini. Ucap kepala pasukan bayangan dengan menundukkan wajahnya. Bangkitlah kepala pasukan bayangan. Jika di masa depan aku telah menjadi Dewa Perang Langit, maka kau akan kuangkat menjadi perwira tinggi yang akan bertempur bersamaku dalam menghancurkan musuh-musuh Istana Langit. Ucap Tin Yu. Terima kasih Jenderal atas kebaikanmu. Jawab kepala pasukan bayangan. Setelah berkata seperti itu, Tin Yu melesat pergi menuju ke tempat peristirahatan murid pria di Akademi Nirwana. Kepala pasukan bayangan terpaku menatap kepergian Tin Yu. Dia tak menyangka akan bertemu dengan jenderal tertinggi Istana Langit di masa depan dalam situasi yang seperti ini. Syukurlah dia tak turun tangan untuk menghukumku setelah aku menyinggungnya. Batin kepala pasukan bayangan. Sementara itu di kediaman Dewi Zhao Qin, tampak Dewi Fyoquin begitu sangat gelisah menantikan ibunya yang tengah bermeditasi. Dan setelah semalaman akhirnya Dewi Zhao Qin datang menjumpai putrinya. Putriku, mengapa kau meninggalkan akademi? Tanya Dewi Zhao Qin. Ibu, aku ingin menanyakan satu hal kepadamu yang selama ini mengganggu pikiranku. Yaitu tentang seorang pemuda yang bernama Tin Yu. Dia mengakui dirinya sebagai saudara satu ayah denganku. Apakah yang dia katakan benar adanya? Mohon penjelasanmu, Ibu. Ucap Dewi Fyoquin balik bertanya. Putriku, apa yang dikatakannya benar adanya. Dia merupakan saudara laki-laki dan saudara tertua dari kalian berempat. Apakah kau telah mengakui Tin Yu sebagai saudaramu? Tanya Dewi Zhao Qin. Aku belum mengakui dia saudaraku, Ibu. Karena dia selalu mengganggu hidupku dengan terpaksa aku menusuknya dengan pedang pemberian dari Ibu. Jawab Dewi Fyoquin. Apa? Mengapa kau lakukan hal itu, putriku? Apakah kau tak tahu jika pedang itu mengandung racun yang sangat ganas? Ibu tanya, di manakah kakakmu sekarang berada? Tanya Dewi Zhao Qin dengan hati yang penuh kecemasan. Waktu itu dia meninggalkan aku, Ibu. Katanya dia akan menemuiku kembali. Jawab Dewi Fyoquin. Kita tak boleh menunda-nunda waktu. Kita harus segera pergi untuk mencarinya. Ibu takut racun itu akan membunuh Tin Yu. Ucap Dewi Zhao Qin. Setelah pembicaraan yang terjadi, maka berangkatlah ibu dan anak itu menuju ke Akademi Nirwana untuk mencari keberadaan Tin Yu. Sesampainya di akademi, Dewi Zhao Qin langsung menghadap kepala akademi dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi terhadap putranya. Mengetahui jika Tin Yu tengah terluka sesuai perkataan Dewi Zhao Qin, kepala akademi langsung mengeluarkan kekuatan dewanya untuk melacak keberadaan Tin Yu. Sepertinya Tin Yu masih berada di Akademi Nirwana, tepatnya di kamarnya sendiri. Ada baiknya kita semua pergi untuk menemuinya, ucap kepala akademi. Setelah mengetahui keberadaan Tin Yu, mereka bertiga langsung menuju ke kamar Tin Yu. Tok tok tok. Suara kamar Tin Yu diketuk dari luar. Tak lama kemudian keluarlah pemuda tampan yang sangat terkejut dengan kehadiran Dewi Zhao Qin dan kepala akademi di depan kamarnya. Dia pun segera memberi hormat dan mempersilahkan mereka bertiga masuk ke dalam kamarnya. Ada apa gerangan Ibu Dewi datang menemuiku? Tanya Tin Yu. Putraku, kata adikmu Fyoquin, saat ini kau tengah terluka. Dan luka yang kau derita akibat tusukan pedangnya. Apakah itu benar adanya? Ucap Dewi Zhao Qin balik bertanya. Aku tak terluka, Ibu Dewi. Coba kau lihat putramu sehat dan tak terluka sedikit pun. Mungkin adik Fyoquin yang mengada-ada dengan itu semua.
Ucap Tin Yu. Kak Tin Yu bohong ibu. Aku telah menusukkan pedangku di dada kanannya. Tepat di daerah ini. Jawab Dewi Fyokuin sambil menunjuk ke arah dada kanan Tin Yu. Tin Yu merasa senang karena mendengar jika Dewi Fyokuin adiknya telah memanggilnya dengan panggilan kakak. Sedari itu Tin Yu ingin menghukum adiknya itu dengan mempermainkannya kali ini. Tin Yu melepaskan pakaian atasnya dan tak terlihat luka gores sedikit pun di dada kanannya. Hal itu membuat Dewi Fyokuin seakan tak percaya dengan penglihatannya. Beberapa kali dia mengucek matanya untuk memastikan penglihatannya kali ini. Akan tetapi apa yang dilihatnya benar-benar nyata. Tin Yu tak terluka sama sekali di tubuhnya. Ibu, aku tak berbohong. Aku benar-benar melukai Kak Tin Yu, tapi mengapa tak sedikit pun ada luka gores di tubuhnya? Ucap Dewi Fyokuin berusaha meyakinkan ibunya. Bersambung. Episode sebelumnya. 3 permintaan. Episode berikutnya. Merendahkan.